Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Untuk mengawalinya, marilah kita bersama-sama bersekutu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah bangunkan kami dengan kesegaran yang baru di dalam kami menyambut hari-hari pemberian-Mu. Terima kasih Engkau selalu ajar kami bersyukur atas berkat dan kasih setia-Mu yang selalu kekal untuk kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu sebagai dasar dalam kami menampaki hari-hari yang Engkau berikan untuk kami. Kiranya Engkau sendiri yang akan mengajar kami untuk lebih mengerti atas kehendak-Mu yang harus terjadi di dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudari, anak-anakku semua yang terkasih, firman pada saat ini, pada pagi hari ini, terambil dari Yehezkiel 19 ayat 10-14, ditambah dengan Mazmur 144 dan Lukas 10 ayat 17-24. Pada pagi hari ini, yang akan membacakan adalah anak kita, Hezki, di mana Hezki ini adalah salah satu pra-remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Hezki. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 17-20 yang demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Hezki sudah menyampaikan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta berusaha melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini, bahagia karena dipercaya. Diambil dari Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku semuanya, apakah ada perasaan bahagia apabila kita hadir di suatu tempat dan kita dipercaya? Atau kita akan merasa bahagia apabila kita menjadi orang yang tidak dipercaya? Yang tahu adalah kita masing-masing. Tetapi kita akan melihat dari bacaan Injil yang baru saja dibaca tadi. Hari ini menceritakan tentang kesukacitaan para murid karena di dalam nama Tuhan Yesus mereka dapat mengalahkan dan mengusir roh-roh jahat. Karena itu, Tuhan Yesus juga berbahagia karena murid-murid memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan Yesus juga memperingatkan pada para murid bahwa kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam surga. Sabdanya, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga."
Yang terpenting bukanlah masalah mereka dapat mengalahkan roh-roh jahat, tetapi karena para murid dipantaskan menjadi putra-putra Allah dan turut serta dalam pekerjaan surgawi. Kekuatan yang dimiliki oleh murid-murid bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan Allah. Para murid telah menerima segalanya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kekuatan itu dapat berdaya guna. Selain itu, Tuhan Yesus juga berkata bahwa kebahagiaan para murid juga dikarenakan mereka diperkenankan untuk melihat dan mendengar sendiri kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya melalui mukjizat-mukjizat yang terjadi. Sebenarnya hal ini jugalah yang dulu dirindukan oleh para raja dan nabi. Namun mereka tidak mengalaminya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu hanya karena kehendak Allah yang berkenan menyatakan diri supaya para murid mengerti bahwa keselamatan telah mulai datang di dunia ini. Karena itu, murid-murid dipanggil untuk berkarya bersamaan dengan berkat Allah yang menyertai mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan keselamatan kepada semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih serta anak-anakku semua, di sini ada panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan yang selalu menggema pada diri kita, yaitu panggilan untuk menjadi pengikut Kristus. Inilah kebahagiaan kita, karena kita masih dipercaya untuk serta dalam karya Allah bagi keselamatan dunia. Amin. Mari kita kembali bersama-sama menutup renungan pagi ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau telah berikan untuk kami. Terima kasih Engkau telah mengajar kami untuk bahagia karena percaya. Terima kasih Engkau selalu mempersiapkan kami di dalam menghadapi hari-hari kami untuk melangkah dengan kasih-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah ajar kami untuk lebih mengerti akan firman yang Engkau berikan untuk kami, sehingga kami dapat melewati setiap langkah dalam hidup kami menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan, dan janganlah kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah selalu kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Amin. Selamat berbahagia karena dipercaya. Tuhan memberkati.